Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang dirahmati Allah, mari kita biasakan mengucapkan surat An-Nas ini sambil kita memikirkan artinya, isi kandungannya, mengambil hikmah, ibroh, pelajaran dari surat An-Nas ini, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya berlindung hanya kepada Allah dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, baik berupa jin maupun berupa manusia. Semoga Allah tetap menjaga kita dan menggolongkan kita ke dalam golongannya orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita, dengan dibarengi kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi intisari dari khutbah, pesan mingguan atau pesan setiap Jumat yang diberikan para khatib kepada kita. Selanjutnya kita juga tidak lupa senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kita dipertemukan kembali di majelis ini. Tiada terhitung, tiada terjumlah nikmat yang diberikan Allah, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan. Maka dari itu menjadi naif sekali kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara upaya kita untuk menuju kepada ketakwaan itu adalah dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik bersyukur dalam hati kita sebagai substansi syukur maupun dengan lisan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita, dan dengan perbuatan kita sebagai bukti syukur kita secara nyata dalam keseharian. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu surat Al-Quran, surat yang termasuk kategori surat pendek, surat terakhir di dalam Mushaf Utsmani Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nas. Surat ini terdiri atas 6 ayat, termasuk golongannya surat pendek, walaupun 6 ayat tapi bunyinya, lafadznya pendek-pendek. Surat An-Nas ini merupakan salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah, maka itu disebut dengan surah Makkiyah. Dan surat ini diturunkan sesudah surat Al-Falaq atau surat Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kata-kata An-Nas ini diambil pada ayat pertama di dalam surat An-Nas ini, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, yang berarti adalah manusia. Lalu apa isi pokok daripada surat An-Nas ini? Yaitu perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam diri manusia, baik dari bentuk jin dan manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bacakan surat An-Nas, kemudian kita coba simak dan kita ambil ibroh, pelajaran dari masing-masing ayat dari surat An-Nas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jemaah sekalian yang dirahmati, surat An-Nas ini merupakan salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari oleh kita, terutama menjelang tidur. Di samping surat pendek yaitu Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan ayat kursi bagi kita. Untuk apa? Sebagai salah satu upaya kita untuk menenteramkan hati kita dan untuk menjauhkan diri kita dari godaan setan. Jemaah yang dirahmati Allah, ayat pertama dari surat An-Nas, Qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi kita ini berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengungkapkan, mengikrarkan, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini di samping kita hanya diucapkan, tapi kita juga berusaha untuk diamalkan, bahwa memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisalah apa kita sebenarnya tidak punya daya apa-apa. Maka dari itu, hendaklah kita senantiasa memohon, berdoa, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi kita memohon atas segala sesuatu, kita mengeluhkan atas segala persoalan, kita mengadukan segala macam persoalan yang kita hadapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah usah kita menceritakan, memberikan curhatan di media-media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Cukuplah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu akan persoalan-persoalan kita. Hendaklah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, malikin nas. Mimnya ini menurut jumhur ulama adalah dibaca dengan pendek, yaitu bisa diartikan sebagai rajanya manusia. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Al-Mulk, yang menguasai, yang merajai. Jadi tidak ada penguasa yang sebenarnya di dunia dan di akhirat nanti kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja-raja, pemimpin-pemimpin di dunia ini hanya bersifat sementara. Tidak lama. Dari dinasti-dinasti ada saatnya, ada waktunya, ada masa kejayaannya, ada masa kehancurannya, keruntuhannya, yang nanti semuanya tinggal nama saja. Bagaimana dinasti Umayyah, bagaimana dinasti Abbasiyah, bagaimana Mongolia, bagaimana negeri-negeri zaman dahulu di Pulau Jawa juga demikian. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, dan lain sebagainya, Mataram. Itu semuanya berlalu, rajanya hanyalah sekedar temporel saja, hanya pada waktu tertentu dan hanya kepada kaum-kaum tertentu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah Malikin Nas, raja dari semua manusia. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang kedua ini kemudian dikuatkan pada ayat yang ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Banyak sekali sembahan-sembahan di dunia ini yang disembah oleh manusia. Yang di tepi laut karena melihat keganasan laut, air yang sedemikian dahsyat, kemudian ada yang menyembah kepada penguasa laut. Ada juga yang melihat bagaimana menakutkan, mengerikannya sebuah pohon yang besar yang berumur ratusan mungkin ribuan tahun. Dianggap itu adalah ada penghuninya, ada penjaganya, yang kemudian diperhambanya, kadang disembahnya. Dan masih banyak lagi yang secara modern sekarang juga banyak muncul sesembahan baru yang itu melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikrar, sudah berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Jadi sebenarnya kita sudah berikrar, hanya kita perlu penguatan. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas ayat ketiga ini, bahwa satu-satunya sesembahan yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyembah kepada selain Allah, karena ini akan menjerumuskan diri kita ke dalam dosa yang paling besar dalam agama Islam, yaitu dosa syirik, atau orangnya disebut dengan musyrik. Kita mohon kepada Allah, kita minta rizki hanya kepada Allah, kita menghamba hanya kepada Allah, kita beramal hanya bertujuan kepada Allah. Jika kita menduakan, maka ini menjadi dosa yang besar bagi kita. Padahal ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita sempat memohon ampun kepadanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita berikrar berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, berlindung dari apa? Pada ayat yang keempat ini Allah menyampaikan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan begitu lihai, begitu canggih, begitu licik menggoda kita, yang membisikkan ke dalam diri kita, dan itu tidak kelihatan. Ini adalah musuh yang berat sekali jemaah sekalian, karena dalam Quran itu disebut lakum aduwwum mubin. Setan itu disebut sebagai musuh yang nyata bagimu. Musuh tapi tidak kelihatan, karena setan ini termasuk salah satu makhluk ghaib, makhluk yang tidak nampak tapi ada. Sehingga ini menjadi ujian berat, godaan berat bagi kita jemaah sekalian. Maka kita harus bermohon kepada Allah dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Setan itu membisikkan apa? Membisikkan kejahatan, membisikkan kemaksiatan, menimbulkan angan-angan kosong, menyebabkan manusia berputus asa, dan menyebabkan manusia untuk memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka hendaknya kita mewaspadai akan yang demikian itu jemaah sekalian. Nah, pada ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih lanjut mengenai bagaimana bisikan setan yang biasa bersembunyi itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi tidak terasa, setan itu merasuk tidak terasa dalam diri kita, yang kemudian menimbulkan rangsangan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Jadi kebalikannya dari kita, tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau setan ini kebalikannya, mengajak kepada yang mungkar dan mencegah dari perkara yang ma'ruf. Luar biasa. Maka dari itu kita hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan-jangan seperti pada ayat yang ke-6 ini, ayat yang terakhir dari surat An-Nas ini. Minal jinnati wan nas. Jadi yang membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia itu, setan yang membisikkan itu, minal jinnati wan nas, dari bentuk jin dan bentuk manusia. Bentuk jin itu maksudnya bagaimana? Ya tidak kelihatan, tidak nampak. Dari jenis manusia itu yang bagaimana? Yang nampak itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seringkali manusia itu berubah seperti ayat yang ke-6 dari surat An-Nas ini. Dia menjadi setan yang menggoda kepada manusia. Dia sudah mewujudkan menjadi setan. Walaupun wujudnya manusia, tetapi dia sudah terdorong, sudah terasuki, sudah menjadi hambanya setan. Misalnya siapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Yaitu agen-agen kemaksiatan, pelaku-pelaku persengkokolan kejahatan, perbuatan maksiat, kemudian juga para kahin, para dukun, yang mereka itu adalah menggoda manusia untuk mencari jalan yang lain. Misalnya mencari rizki dengan memohon kepada selain Allah, dengan memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, yang kemudian ada istilah pesugihan misalnya. Padahal kita memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu bisa berubah yang demikian itu, jamaah sekalian yang dirahmati. Bahkan mungkin barang-barang kita yang kita punyai bisa menjadi setan yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas ini, yang mana mengingatkan kepada diri kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia. Berlindung dari apa? Kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, baik yang dari jenis jin yang tidak kelihatan maupun dari jenis manusia yang kelihatan. Semoga kita terjauh dari yang demikian itu dan terselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.